Angkatan Laut Israel baru-baru ini memperkenalkan kapal selam serang canggih, INS Dren atau Dragon, sepanjang 225 kaki dan seberat 2.400 ton, seharga $650 juta. Kapal selam ini dirancang dengan kemampuan terdepan, termasuk propulsi AIP, Independent Air Propulsion, yang memungkinkan kapal selam menyelam lebih lama tanpa perlu sering mengisi ulang baterai. INS Dren dilengkapi dengan berbagai senjata canggih, seperti torpedo, rudal Harpoon dan Triton, serta kemungkinan senjata nuklir yang memperkuat kemampuan serangan kedua Israel. Dengan kapasitas 16 torpedo dan ranjau, kapal selam ini mempersiapkan Israel untuk menghadapi ancaman di Laut Mediterania, terutama dari Iran. Kapal selam ini juga memperkuat hubungan militer antara Amerika dan Israel yang telah lama menjadi sekutu dekat. Selain INS Dren, Amerika juga mengandalkan kapal selam kelas Virginia yang dilengkapi dengan teknologi terbaru dan senjata canggih, termasuk rudal Tomahawk dan torpedo Mark 48, serta kemungkinan senjata laser berenergi tinggi. Konflik Israel-Gaza terus meningkat, memperkuat keterlibatan Amerika dalam mendukung Israel dengan peralatan militer canggih, sementara Iran menghadapi ancaman besar dari dua kekuatan laut yang sangat kuat ini. Seiring konflik Israel-Gaza berlanjut, ketegangan di kawasan semakin meningkat dengan keterlibatan langsung dari negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat dan Israel, yang memperkuat posisi mereka dengan teknologi militer tercanggih. Amerika tidak hanya memberikan bantuan militer tahunan senilai $3,8 miliar kepada Israel, tetapi juga menyetujui penjualan besar peralatan militer, termasuk jet tempur dan kendaraan militer, untuk memastikan Israel tetap memiliki keunggulan militer yang signifikan. Di sisi lain, Iran, yang menjadi salah satu ancaman utama bagi Israel, semakin terpojok dengan adanya potensi serangan dari kekuatan militer gabungan ini. Dengan armada kapal selam yang kuat seperti INS Dren milik Israel dan kapal selam kelas Virginia milik Amerika, Iran kini harus menghadapi dua ancaman sekaligus yang jauh lebih superior dari segi teknologi dan daya serang. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan geopolitik yang besar di Timur Tengah, kekuatan militer yang berkembang pesat dari kedua negara ini dapat mempengaruhi dinamika strategis global, mengarah pada pembentukan aliansi yang semakin kokoh antara Amerika dan Israel, serta memaksa Iran untuk berpikir dua kali sebelum melancarkan tindakan agresif lebih lanjut. Dengan meningkatnya ketegangan ini, aliansi antara Amerika dan Israel menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas kawasan. Israel, dengan kekuatan militer yang terus berkembang, tidak hanya mengandalkan kapal selam seperti INS Dren, tetapi juga memperkuat kemampuannya dalam perang elektronik, intelijen, dan pertahanan udara dengan sistem seperti Iron Dome dan Iron Beam yang dirancang untuk menghentikan ancaman misil dari berbagai pihak. Sementara itu, Amerika Serikat terus menyediakan teknologi canggih, memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, dan memastikan bahwa Israel memiliki dukungan penuh dalam menghadapi potensi serangan dari negara-negara seperti Iran. Di sisi lain, Iran, meskipun memiliki kemampuan militer yang cukup besar, terutama dalam hal sistem rudal dan kapal selam, kini menghadapi tantangan yang lebih besar. Kapal selam kelas Virginia yang dimiliki oleh Amerika, dengan teknologi nuklir dan senjata yang sangat canggih, memberikan Amerika dan Israel keunggulan dalam peperangan bawah air dan serangan jarak jauh. Meskipun Iran memiliki kapal selam dan rudal yang sangat berbahaya, kekuatan dan koordinasi antara Amerika dan Israel dengan teknologi terbaru kemungkinan akan membuat mereka lebih sulit untuk mengalahkan. Kedepan, kemungkinan konflik skala besar di kawasan ini sangat bergantung pada keputusan Iran yang harus mempertimbangkan potensi tanggapan dari kekuatan besar dunia ini. Jika Iran memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran, mereka tidak hanya akan menghadapi Israel, tetapi juga sekutu kuatnya, Amerika Serikat, yang dapat membuat perhitungan militer jauh lebih sulit. Dengan dinamika militer yang semakin canggih, perimbangan kekuatan di Timur Tengah dapat berubah secara drastis, dan ini dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar bagi seluruh dunia, mempengaruhi ekonomi, politik, dan stabilitas internasional. Keputusan Iran untuk melancarkan serangan besar-besaran akan memunculkan serangkaian reaksi dari kekuatan besar dunia lainnya, terutama negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah. Dalam menghadapi potensi eskalasi, banyak negara akan berusaha untuk menjaga stabilitas di kawasan ini, mengingat peran vitalnya dalam perdagangan energi global, khususnya melalui jalur perdagangan minyak yang melewati Selat Hormuz. Sebuah konflik besar dapat mempengaruhi pasokan energi dan memicu lonjakan harga minyak yang pada gilirannya akan mengguncang ekonomi global. Selain itu, konflik ini juga dapat memicu aliansi baru dan memperburuk ketegangan antar negara besar. Negara-negara seperti Rusia dan China
yang memiliki kepentingan geopolitik di Timur Tengah mungkin akan terlibat lebih dalam, baik melalui dukungan militer atau diplomatik terhadap Iran yang akan menambah kompleksitas situasi. Persaingan antara kekuatan-kekuatan besar ini dapat memperburuk ketidakpastian global, dengan masing-masing pihak berusaha memastikan posisi mereka di dunia yang semakin terpolarisasi. Dampak lainnya adalah meningkatnya arus pengungsi dan potensi krisis kemanusiaan yang lebih luas. Konflik yang melibatkan beberapa negara besar dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik di negara-negara tetangga, serta mengubah dinamika politik dalam negeri di negara-negara yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik tersebut. Selain itu, konflik semacam ini bisa memperburuk perasaan radikalisasi dan ekstremisme, menciptakan lingkungan yang lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok teroris yang berupaya memanfaatkan ketidakstabilan untuk kepentingan mereka. Di tengah ketidakpastian ini, diplomasi internasional akan memainkan peran yang sangat penting. Upaya mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, akan menjadi kunci untuk menghindari konfrontasi militer yang lebih luas. Namun, dengan adanya ketegangan yang terus meningkat, dan dengan masing-masing negara besar yang mempertaruhkan kepentingan nasional mereka, jalan menuju perdamaian tampaknya semakin sulit dicapai. Keadaan ini juga akan memperburuk hubungan internasional secara keseluruhan, dengan negara-negara di luar Timur Tengah yang mungkin terpaksa memilih pihak. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara anggota NATO mungkin akan terpecah dalam hal bagaimana merespons tindakan Iran. Di satu sisi, Amerika Serikat, yang memiliki aliansi kuat dengan Israel, kemungkinan besar akan memberikan dukungan militer dan diplomatik yang signifikan kepada sekutunya, sementara di sisi lain, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris mungkin lebih condong pada pendekatan diplomatik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun, ada potensi bahwa ketegangan ini juga akan mengubah lanskap politik domestik di negara-negara besar tersebut. Misalnya, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dapat menjadi isu utama dalam pemilu, dengan berbagai kelompok politik yang mencoba mempengaruhi keputusan presiden terkait dukungan terhadap sekutu-sekutu mereka. Begitu pula dengan negara-negara Uni Eropa, yang mungkin harus menghadapi tekanan dari publik mereka untuk mengambil sikap yang lebih tegas atau lebih moderat, tergantung pada arah kebijakan yang diambil. Sementara itu, di kawasan Timur Tengah sendiri, negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan negara-negara Teluk lainnya akan memiliki peran penting dalam menentukan hasil dari konflik ini. Meskipun mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam pertempuran, mereka akan mempengaruhi dinamika politik dan militer, baik dengan memberikan dukungan kepada pihak-pihak tertentu atau melalui upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Keputusan negara-negara ini akan sangat bergantung pada bagaimana mereka menilai ancaman terhadap keamanan regional mereka dan bagaimana mereka melihat keseimbangan kekuatan antara Iran dan sekutu-sekutunya. Dalam konteks ini, Iran sendiri harus mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi dari tindakannya. Meskipun Iran memiliki kekuatan militer yang cukup besar, serangan besar-besaran terhadap Israel atau negara-negara barat akan membuka peluang untuk balasan militer yang sangat signifikan yang dapat merugikan negara itu dalam jangka panjang. Selain itu, sanksi ekonomi yang lebih keras atau isolasi internasional yang lebih parah dapat memperburuk kondisi ekonomi Iran yang sudah tertekan, meningkatkan ketegangan internal, dan memperburuk ketidakpuasan rakyat. Di sisi lain, jika Iran memilih jalur diplomatik dan menghindari konfrontasi langsung, ini bisa memberikan peluang untuk meringankan tekanan internasional. Meskipun hal ini mungkin dianggap sebagai kekalahan oleh beberapa elemen di dalam negeri yang menginginkan tindakan lebih keras. Iran mungkin harus mencari jalan tengah yang memungkinkan mereka menjaga kedaulatan dan posisi regional mereka tanpa memicu perang besar yang dapat merugikan banyak pihak, baik dalam hal militer maupun ekonomi. Dengan potensi konflik yang semakin nyata, stabilitas global dan keamanan internasional berada di ujung tanduk. Setiap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat akan membawa dampak jangka panjang, tidak hanya bagi Timur Tengah, tetapi juga bagi tatanan dunia yang lebih luas. Semua pihak, dari kekuatan besar dunia hingga negara-negara kawasan, harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati langkah-langkah mereka agar tidak terjebak dalam spiral konflik yang sulit dihentikan. Dalam situasi yang semakin tegang ini, peran lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan organisasi-organisasi regional seperti Liga Arab atau Organisasi Kerjasama Islam, OKI, akan menjadi sangat krusial. PBB, dengan Dewan Keamanannya, memiliki tanggung jawab untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga perdamaian. Namun, kekuatan besar yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan China, seringkali memperumit upaya-upaya mediasi.
Persaingan geopolitik antara negara-negara besar ini bisa membuat upaya perdamaian lebih sulit tercapai, dengan masing-masing pihak mencoba memaksakan pandangan mereka tentang bagaimana solusi terbaik untuk kawasan tersebut.